Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, yang saya hormati Bapak Zulkifli Umar selaku dosen pengampu di mata kuliah Administrasi Rumah Sakit. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT karena telah memberikan rahmat sehingga saya dapat melakukan presentasi untuk tugas UAS ini. Baiklah, perkenalkan, nama saya Elvita yang akan bertugas sebagai moderator sekaligus presentator dalam diskusi materi kualitas pelayanan administrasi pada pasien di instansi rumah sakit. Baik, langsung saja kita mulai ke sesi yang pertama adalah pembukaan. Sebelum itu, marilah kita mengucapkan basmalah, bismillahirrahmanirrahim. Langsung saja kita ke penyampaian materi. Outline yang saya bawakan yaitu apa itu administrasi, apa itu rumah sakit, kualitas pelayanan, apa saja tugas administrasi rumah sakit, bagaimana efektivitas pelayanan administrasi di rumah sakit. Baik, sebelum itu saya akan sedikit menjelaskan tentang apa sih administrasi rumah sakit sesuai dengan presentasi yang kita akan bawakan sudah kita jelaskan. Jadi administrasi rumah sakit itu sendiri merupakan sebuah bentuk pelayanan kesehatan yang ditujukan kepada individu dan atau kelompok untuk mengembangkan, memelihara, dan mampu mengembangkan mutu dan pelayanan rumah sakit, klinik, puskesmas, dan berbagai layanan kesehatan dalam sektor kesehatan sendiri yang menyangkut hajat hidup orang banyak. Urgensi perencanaan strategis menjadi semakin menguat karena organisasi pelayanan kesehatan, puskesmas, rumah sakit, dan organisasi lainnya ini adalah suatu organisasi dengan karakteristik spesifik. Rumah sakit adalah organisasi padat karya dan padat modal yang memberikan jasa medis dan non-medis 24 jam sehari. Jenis pelayanan yang diberikan menunjukkan kebutuhan semua orang yang tidak bisa ditetapkan dan seringkali menyangkut hidup mati seseorang. Dengan karakteristik organisasi pelayanan kesehatan tersebut, maka kualitas manajemen organisasi menjadi salah satu syarat utamanya. Jadi administrasi rumah sakit ini profesi yang bergerak dalam pengelolaan, kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, pengawasan, pengkoordinasian dan penilaian terhadap sumber, tata cara, dan kesanggupan yang tersedia untuk memenuhi tuntutan atau keharusan terhadap kesehatan, perawatan, serta lingkungan yang sehat dengan jalan yang menyediakan dan menyelenggarakan berbagai upaya kesehatan yang ditujukan kepada perseorangan, keluarga, kelompok, atau masyarakat guna untuk peningkatan kualitas pelayanan kesehatan khususnya di rumah sakit itu sendiri. Apa itu administrasi? Dalam bahasa Belanda sendiri, administrasi memiliki makna suatu kegiatan, surat menyurat, pengarsipan surat, catat mencatat, pembukuan ringan yang bersifat teknis, ketausahaan sehingga nantinya dapat mempermudah dalam memperoleh sebuah informasi ketika dibutuhkan. Dalam bidang kesehatan sendiri, administrasi memiliki pengertian serangkaian atau urutan kegiatan yang terdiri dari perencanaan atau planning, pengorganisasian organizing, pengarahan directing, pengawasan controlling, pengordinasian coordinating, serta penilaian evaluating sehingga tuntutan dan kebutuhan yang berkaitan atau saingan terikat dengan kesehatan dapat dipenuhi melalui penyediaan serta penyelenggaraan berbagai upaya atau usaha kesehatan yang ditujukan kepada perorangan, kelompok, ataupun masyarakat. Pengertian rumah sakit sendiri, menurut WHO, rumah sakit adalah bagian integral dari suatu organisasi dan kesehatan dengan fungsi menyediakan pelayanan paripurna atau komprehensif, penyembuhan penyakit, kuratif, dan pencegahan penyakit atau preventif kepada masyarakat.
Sedangkan menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2009 tentang rumah sakit adalah institusi pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan, dan gawat darurat. Jadi bedanya tuh jika di WHO itu kan ada dari komprehensif, paripurna, secara paripurna juga. Namun menurut Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009, perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan, dan gawat darurat. Kualitas pelayanan. Kualitas pelayanan adalah tingkat keunggulan yang diharapkan dan pengendalian atas tingkat keunggulan tersebut untuk memenuhi keinginan pelanggan. Artinya dalam setiap pemberian pelayanan publik, pelangganlah yang harus dipenuhi kepentingannya sebagai wujud kualitas dari suatu penyelenggaraan pelayanan publik. Kualitas pelayanan sangat penting dipahami karena berdampak langsung pada citra sebuah usaha. Kualitas pelayanan yang baik akan sangat menguntungkan usaha. Jika sebuah bisnis sudah mendapat nilai positif dari konsumen, maka konsumen tersebut akan memberikan umpan balik yang baik, serta dapat menjadi pelanggan tetap atau repeat buyer. Tentu ini kita terapkan kepada pasien yang datang agar nanti dia merasa puas dengan setiap pelayanan yang kita berikan kepada mereka. Tugas seorang administrasi rumah sakit yang pertama ada melayani pendaftaran dan kebutuhan administrasi pasien sebelum mendapatkan perawatan. Jadi sebelum pasien datang ke rumah sakit, dia terlebih dahulu mendaftarkan diri untuk melakukan perawatan di tempat administrasi. Setelah itu akan dibantu untuk jalannya bagaimana cara mereka mendapatkan perawatan. Yang kedua ada menyiapkan tanda terima atau rincian biaya perawatan pada pasien, besaran biaya yang akan dibayar pasien setelah mendapatkan perawatan. Yang ketiga ada mengatur kartu riwayat perawatan dan mendokumentasikannya. Yang terakhir ada melayani pasien di loket dan menjawab segala pertanyaan dan keperluan bagi pasien. Mungkin saja kan ada pasien yang belum paham, jadi nanti akan dibantu atau proses pelayanan akan dibantu oleh pihak administrasi. Selanjutnya kita ke pelayanan medik di rumah sakit. Yang pertama ada rawat jalan. Rawat jalan adalah bagian dari pelayanan medis kepada seorang pasien untuk tujuan pengamatan, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi, dan pelayanan kesehatan lainnya tanpa mengharuskan pasien tersebut dirawat inap. Keuntungannya pasien tidak perlu mengeluarkan biaya untuk menginap. Ciri-ciri dari unit rawat jalan ini adalah melayani pasien, baik pasien yang berobat maupun yang membutuhkan pelayanan kesehatan, buka pada jam-jam tertentu, menentukan apakah pasien tersebut dapat dirujuk di sarana pelayanan kesehatan atau di rawat inap. Selanjutnya ada rawat inap. Rawat inap ini berarti proses perangkapan pasien oleh tenaga kesehatan profesional akibat penyakit tertentu, di mana pasien ini diinapkan di suatu ruangan di rumah sakit. Ciri-ciri dari ruang rawat inap ini selalu buka 24 jam, terdiri dari 2 orang perawat jaga untuk tiap kelas, melayani pasien yang dirawat inap, termasuk memberikan perawatan dan pengobatan. Yang selanjutnya ada pelayanan gawat darurat atau UGD. Unit gawat darurat ini adalah salah satu bagian dari pelayanan di rumah sakit juga yang menyediakan penanganan awal bagi pasien yang menderita sakit dan cedera yang dapat mengancam kelangsungan hidupnya. Ciri-ciri dari unit UGD ini buka 24 jam juga, terdiri dari minimal 1 orang dokter jaga dan 1 orang perawat yang harus ada di UGD. Biasanya melayani pasien dalam jumlah banyak, oleh karena itu membutuhkan kartu tunggu agar pasien dapat antri. Untuk pelayanan penunjang medik di rumah sakit ini ada rekam medik, laboratorium, apotek atau farmasi, dan radiologi. Rekam medik ini penyelenggaraan pelayanan rekam medis adalah merupakan proses
kegiatan dimulai pada saat diterimanya pasien di rumah sakit, diteruskan kegiatan pencatatan data medik pasien selama pasien itu mendapatkan pelayanan medik di rumah sakit, dan dilanjutkan dengan penanganan berkas rekap medis yang meliputi penyelenggaraan penyimpanan serta pengelolaan berkas dan tempat penyimpanan untuk melayani permintaan atau peminjaman apabila dari pasien atau untuk keperluan lainnya. Jadi setiap pasien berobat ke rumah sakit itu biasanya dia memiliki rekam medis. Yang selanjutnya ada laboratorium. Instalasi laboratorium ini adalah salah satu instalasi di rumah sakit yang merupakan pelayanan penunjang yang bertujuan untuk pertama itu membantu diagnosis suatu penyakit sehingga dokter dapat menangani suatu penyakit dengan tepat, cepat, dan akurat. Menemukan resiko terhadap suatu penyakit dengan harapan suatu penyakit dapat terdeteksi secara dini, menentukan prognosis atau perjalanan penyakit sehingga dapat digunakan sebagai pemantau perkembangan dan keberhasilan pengobatan suatu penyakit. Apotik atau farmasi ini bagian yang tidak terpisahkan dari setiap pelayanan kesehatan rumah sakit yang utuh dan pasti dia berorientasi kepada pelayanan pasien, penyediaan obat yang bermutu, termasuk pelayanan farmasi, klinik yang terjangkau bagi semua lapisan masyarakat. Jadi dia lebih kayak identiknya tuh menyediakan obat bagi pasien. Radiologi ini salah satu instalasi penunjang medis di suatu rumah sakit. Keberadaan instalasi radiologi ini mempunyai peranan yang sangat penting dalam membantu menegakkan diagnosa. Radiologi ini memberikan gambaran anatomi tubuh yang ditampilkan dalam film radiografi. Efektivitas pelayanan administrasi rumah sakit. Tenaga administrasi rumah sakit adalah seorang yang memiliki tugas untuk memberikan pelayanan administrasi kepada pasien yang ada di rumah sakit, mendokumentasikannya riwayat perawatan dan menyiapkan dokumen-dokumen yang dibutuhkan. Jadi awal memang kalau seorang pasien ke rumah sakit datangnya itu ke administrasi dulu untuk melakukan pendaftaran diri. Lanjutannya terdapat dua indikator dalam efektivitas pelayanan administrasi di rumah sakit tadi itu ada prosedur pelayanan dan sarana dan prasarana. Yang pertama itu prosedur pelayanan ini adalah tahapan dalam pelayanan publik yang dilakukan secara sistematis dan mudah dimengerti dalam proses pelayanan sehingga pelayanan publik menjadi efisien dan efektif. Dalam setiap penyelenggaraan pelayanan publik membutuhkan sarana dan prasarana yang memadai demi terciptanya pelayanan efektif dan efisien yang memuaskan bagi pasien saat menerima pelayanan. Efektif dan efisien ini dilakukannya tuh tidak boros, ada hasilnya tanpa membuang waktu, tenaga, dan juga uang. Jadi kita harus bisa melakukannya secara efektif untuk mengatur bagaimana pelayanan administrasi ini memiliki hasil yang efektif dan efisien. Kesimpulannya, kualitas pelayanan administrasi pada pasien di rumah sakit sangat berpengaruh terhadap kepuasan dan kepercayaan pasien. Pelayanan yang efisien dan profesional dapat mengurangi waktu tunggu, mengurangi kesalahan, dan meningkatkan persepsi positif terhadap rumah sakit itu sendiri. Terima kasih. Jadi sebenarnya tuh administrasi ini luas sekali cakupannya, bukan hanya di rumah sakit, tapi di setiap usaha tuh pasti membutuhkan administrasi. Nah, kalau di rumah sakit ini dia banyak ada administrasi rekam medis, administrasi dalam bentuk kayak pendaftaran ketika pasien datang ke rumah sakit. Layanan pertama itu pasti dia harus ke kasir atau loket untuk bisa mendaftarkan diri agar mendapatkan perawatan lanjutan yang sesuai dengan si pasien butuhkan ini. Demikian presentasi dari saya sebagai moderator sekaligus presentator juga mohon maaf atas kekurangan dari penyampaian materi yang saya lakukan.
Akhir kata saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.